Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menduga dan saya meyakini bahwa setiap orang, setiap manusia di dunia ini mendambakan dapat hidup bahagia. Jadi setiap orang berusaha di dalam hidupnya dapat hidup bahagia. Bahkan ada istilah mencari kebahagiaan sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Karena kebahagiaan adalah sungguh penting di dalam kehidupan ini. Kemudian setiap orang, setiap manusia berusaha untuk menggapai kebahagiaan yang didambakan dengan berbagai cara. Misalnya dengan berjuang untuk mendapatkan kekayaan, kedudukan, jabatan, kepopularitasan, dan sebagainya. Itu sangat bagus. Kekayaan, kedudukan, jabatan, kepopularitasan itu tidak berdosa dan bisa diperjuangkan. Karena semenjak penciptaan manusia, Tuhan mencipta manusia memang untuk mengusahakan, memelihara, dan berkuasa atas bumi ini dan segenap isinya. Jadi, setiap orang yang ingin berbahagia harus berjuang, mengusahakan, memelihara, berkuasa atas hidupnya untuk dapat menggapai kesuksesan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kepopularitasan. Kemudian, selain itu, kebahagiaan juga bisa diperoleh dengan gelar pendidikan yang semakin banyak, semakin tinggi, sehingga kita bisa merasa pintar. Dan itu juga tidak berdosa, karena Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi, pikiran, hati, kemampuan, kecerdasan, sehingga memang manusia diharapkan dapat mengoptimalkan, kemudian memperjuangkan dirinya untuk semakin cerdas, semakin pandai, semakin berilmu. Manusia juga dapat mencari kebahagiaan melalui kegiatan pelayanan, kegiatan sosial, untuk membantu orang lain, untuk melayani di bidang kerohanian, di gereja. Dan masih ada beberapa aspek lain agar setiap orang dapat mencapai kebahagiaan. Tetapi saudara-saudaraku, bahwa ternyata tidak semua orang kaya itu bahagia. Ada orang kaya yang berbahagia, ada orang kaya yang tidak berbahagia. Demikian pula, tidak semua orang yang memiliki kedudukan jabatan tinggi semua bahagia. Ada orang yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki jabatan tinggi yang bahagia, tetapi ada orang yang memiliki kedudukan jabatan tinggi tetapi tidak bahagia. Demikian pula, saudara-saudaraku, ada orang yang memiliki popularitas yang sangat luar biasa, ada yang bahagia, tetapi ada yang tidak bahagia. Ada juga orang atau manusia yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi, memiliki kemampuan yang tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai cendekia. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Bahkan bisa diperhatikan, saya kira orang-orang atau manusia yang hidup di dalam kegiatan pelayanan dan sosial di bidang keagamaan, ada yang bahagia, tetapi ada juga yang tidak bahagia. Kalau begitu, seperti apa dan bagaimana seseorang itu harus bahagia? Maka sebenarnya
Memiliki harta yang banyak itu sungguh bagus dan penting. Setiap orang boleh untuk mengejar kekayaan, harta yang melimpah, karena itu dapat membantu dalam kehidupan. Demikian pula setiap orang dapat mengejar, berjuang untuk menggapai kedudukan, jabatan, pangkat yang tinggi, karena juga hal tersebut akan memudahkan dalam kehidupan. Apalagi sekarang orang-orang yang populer juga dapat membantu memudahkan kehidupan, bahkan juga dapat membuat profit, keuntungan melalui media sosial misalnya. Kemudian dengan pendidikan tinggi, dengan gelar yang tinggi, menjadi intelektual, cendekia, itu juga dapat memudahkan dalam kehidupan, dalam pergaulan, maupun juga untuk mendapatkan ekonomi. Di dalam kegiatan pelayanan sosial juga sangat bagus untuk diperjuangkan, karena berarti itu akan mendorong hati seseorang berempati dan memiliki komunitas sosial, berinteraksi dengan orang lain, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Tetapi hal tersebut, baik itu harta, jabatan, kedudukan, popularitas, kemudian pendidikan tinggi, dan kegiatan pelayanan, bisa tidak membahagiakan. Karena apa? Berarti hal yang paling mendasar di dalam kebahagiaan itu adalah hati kita. Bagaimana setiap orang dapat berbahagia adalah ketika dapat mengelola, dapat menjaga hatinya senantiasa bersih. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang bahagia, orang Kristen yang bahagia adalah orang-orang yang berjuang di dalam kehidupannya untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai jabatan yang tinggi, harta yang semakin meningkat, pendidikan yang semakin tinggi, popularitas, hidup di dalam pelayanan, dengan disertai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan akan merasakan damai tentram di dalam hidupnya. Yang kedua adalah menjaga hati menjadi bersih. Karena ketika hati tidak bersih, ada sampah-sampah kepahitan, luka batin, ada karakter-karakter duniawi seperti kemarahan, dendam, benci, dengki, iri, itu membuat semakin mengurangi untuk bisa bahagia. Yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu dapat bersyukur atas hidup ini. Jadi saudara-saudaraku, bahwa ketika hati ini diliputi dengan hal yang positif, dengan karakter rasa syukur, rasa sukacita, maka itu akan mendorong untuk bisa bahagia. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kerendahan hati. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita memiliki kekayaan yang semakin melimpah, kita tetap harus rendah hati bahwa kekayaan itu dari Tuhan. Jadi tidak boleh ada kesombongan di dalam diri kita. Demikian pula ketika mendapatkan kedudukan dan jabatan, tetaplah merunduk dan rendah hati. Kemudian ketika memiliki kemampuan di bidang kerohanian, dalam pelayanan, memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, tetaplah harus dengan kerendahan hati. Jadi jangan sampai merasa lebih hebat, lebih tinggi kerohaniannya dibandingkan orang lain. Dan kemudian meremehkan, menyerang, melihat kekurangan orang lain melalui firman Tuhan. Lupa bahwa setiap orang punya kekurangan. Tetapi setiap orang juga punya kelebihan. Jadi jangan selalu memandang orang lain dari kekurangan dan kelemahannya saja. Kemudian, saudara-saudaraku, ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita dapat bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kita dapat merasakan damai sukacita surgawi, ketentraman, ketenangan, kelegaan. Maka
Yang membuat bahagia seseorang adalah kemudian seseorang itu menyadari bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dapat menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, untuk dapat hidup bahagia, saudara-saudaraku boleh berjuang untuk semakin sukses, semakin kaya, semakin berhasil, memiliki harta yang semakin meningkat, kedudukan posisi yang semakin tinggi, semakin populer, kemudian juga semakin hidup dalam pelayanan. Tetapi semua apa yang diperoleh tersebut adalah demi kemuliaan nama Tuhan, melalui kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan semua itu bukan semata-mata untuk kepentingan diri, apalagi menjadi sombong. Tetapi kita menyadari bahwa diri kita, hidup kita, dan kesuksesan kita semata-mata karena anugerah perkenan kasih Tuhan. Dan kemudian kita sungguh-sungguh dapat hidup rendah hati dan membersihkan hati kita, karena sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari luar, tetapi kebahagiaan adalah bagaimana tergantung di dalam diri kita, hati kita bisa mengelola hati kita yang bersih, murni, terlepas dari karakter-karakter kedagingan, karakter-karakter manusia, kemarahan, dendam, benci, iri, kegeraman, mudah tersinggung, dan sebagainya. Tetapi orang yang bahagia adalah ketika seseorang dapat menjaga hatinya dan memiliki karakter buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kemurahan, keramahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Dan kemudian ketika hati kita bersih, kemudian hati dan pikiran kita selalu positive thinking, penuh dengan karakter buah roh, maka kemudian kita dapat menjadi perantara sinar kasih Tuhan, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup kita, kesuksesan kita adalah dari Tuhan, milik Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Selamat berjuang, salam, Tuhan memberkati, salam bahagia.